Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sirri wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin azamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa na'ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita yang saya hormati, yang saya muliakan pengurus Masjid Jami'at Tawadud dan para guru-guru kita yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah ada Ustaz Hasan, Ustaz Yusuf Hadi, Ustaz Juminta, Pak Bansari dan para tokoh masyarakat, tokoh apa kita doakan. Orang-orang tua kita termasuk NMK, Pak Ustaz Yusuf Khalid, semuanya kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, Allah berikan rezeki. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua yang hadir di pagi hari ini bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah di pagi hari ini, pagi yang begitu sedih, pagi yang begitu cerah, apalagi di masjid ini adem banget. Kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amalnya ibadah kita, terutama ibadah puasa kita dan amalnya yang di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah ke habibat junjungan kita di hadapan baginda kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu umat yang pada syafa'atul ummah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di pagi hari ini alhamdulillah saya bisa hadir. Biasanya mungkin tiap subuh, tapi inilah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, bahwa kita tahu kita sudah melaksanakan ibadah puasa hampir selamanya. Kita tahu bahwa syahrul Ramadan syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan pendidikan bagi kita. Kita terus belajar. Kita diingatkan setiap tahunnya. Beruntunglah umat Rasulullah SAW yang pada kita masih berada di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang dulu berkumpul bersama-sama, tapi tahun ini tidak ada. Kita pun tidak tahu apakah Ramadan tahun depan masih ada berada di sini. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini banyak yang meninggal dunia. Kehebatan siapapun yang meninggal dunia bulan Ramadan, insyaallah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat suci, apalagi meninggalnya dalam keadaan berpuasa. Pasti Allah tempatnya jannah di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada pagi hari ini saya mohon doanya. Guru saya di Sukabumi meninggal dunia kemarin sebelum pulang. Saya bisa berbicara sini itu adalah berkat daripada guru saya. Saya bisa berdoakan kalau katakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau Ustaz Jainuddin, guru saya di sana, mudah-mudahan kamu segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah. Kenapa puasa kita mulai dari sejak waktu pagi sahur? Alhamdulillah jam 2 sudah dilakukan. Di sini masih anak-anak kita alhamdulillah. Para remaja alhamdulillah dibangunkan. Itu adalah merupakan suatu hal yang sangat baik. Mereka membangunkan orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan para remaja pun sholat subuh. Mudah-mudahan mereka pun berpuasa. Jangan sampai dia membangunkan dan sholat subuh berpuasa. Padahal bagi mereka membangunkan itu pahalanya sangat besar sekali. Orang yang dibangunkan untuk sahur, untuk melaksanakan ibadah, mereka yang paling banyak pahalanya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau mereka bangunkan orang lain yang ikut sahur, berpuasa, sholat berjamaah lebih baik lagi. Jangan sampai dia membangunkan puasa tapi kita berpuasa. Pastikan doa anak kita semuanya itu mulai kita dibiasakan dididik untuk bangun sepertiga malam. Ada apa tadi sepertiga malam? Kalau kita bangun sepertiga malam, oh kita adalah merupakan satu keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar untuk bangun sepertiga malam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah kita bangun di sepertiga malam itu untuk apa? Bukan hanya ke toilet ketiduran. Ini orang tua yang biasa-biasa mulu 2 jam ke toilet, 2 jam ke toilet. Bukan hanya sekadar kencing, bukan hanya sekadar buang air besar, tapi kita berwudu, kemudian melaksanakan apa? Melaksanakan sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah ini tidak wajib, tapi sangat-sangat dianjurkan dan termasuk sunnah muakkadah, mendekati wajib. Apa keuntungan bagi orang-orang yang senantiasa sholat tahajud? As-sa'ayatu rabbuka maqaman mahmuda. Maka Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang mulia, insya Allah. Coba kita biasakan, gak usah banyak-banyak. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ayyul amal wa ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Adwa'uha wa inqala, amalan yang sedikit tapi terus menerus, walaupun hanya 2 rakaat. Coba selama 1 bulan ini 2 rakaat saja, insya Allah nanti di bulan Syawal itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan buat kita semua. Bisa ya? Insya Allah. Apapun urusan kita yang namanya manusia pasti punya masalah, dalam tidak punya problem. Kita nggak usah angkatin status. Kalau kita ada masalah yang baik nggak usah distatusin, Facebook di apa. Tapi kalau orang lain kepada kita ada status kita udah susah, syukuri. Enak nggak kira-kira gitu? Lebih baik kita minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, dengan melaksanakan sholat tahajud. Coba rasakan tadinya, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dan ketenangan. Insya Allah. Kalau sekarang jam 2, kalau hari-hari biasa jam 4 aja sedang apa coba dibiasakan saja. Nah setelah itu apa? Waktu itu adalah waktu mustajabnya doa sepertiga malam sampai waktu subuh. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita diperintahkan janji Allah, salah satu janji Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Tergantung bagi kabulkan. Ada yang harus Allah kabulkan, ada yang ketika sulit Allah kabulkan. Tapi yakinlah kalau tidak di dunia tidak dikabulkan, tapi di akhirat Allah kabulkan. Tapi kenapa kita doa terus? Doa-doa yang mengabulkan, mungkin doa itu pakai kiparan dulu pada dosa kita. Kita tidak ada dosanya. Tapi insya Allah dengan sering bermunajat dan bertobat kepada Allah, yakinlah doa kita akan kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kemudian langkah dan kaki kita menuju masjid menjelang waktu fajar. Itu pun sangat istimewa. Apalagi menit-menit menuju waktu sholat subuh, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah zikir. Ya. Biasakan kita kalau habis sahur biasanya ngantuk berapa enggak? Itu kalau tidur 12 itu pagi kesiangan. Maka usahakan lebih baik kita ke masjid sambil ngantuk-ngantuk
waktu yang memberikan amal alim. Ya. Kemudian waktu subuh, memang di situ agak susah. Ketika godaan waktu subuh bukan iblis yang sembarangan, tapi rajinnya iblis yang menggoda. Ketika mungkin di masjid kum dia naik, bangun, ya itu baru dengerin saja, itu baru bangunin saja. Kemudian begitu ada Allahu Akbar subuh, ya baru ada kata iblis. Begitu komat Allahu Akbar, ya baru komat masih ada waktu. Akhirnya kenapa? Ketika kita mampu malam-malam ngobrol teman ngopi sampai jam berapa? Sampai jam 4, tapi tiba-tiba begitu subuh ngantuk, itu apa enggak? Lihat yang ngobrol-ngobrol di mana ngobrol begitu jam 4 biasanya dulu ya. Subuh pasti dia kurang ngantuk, bangunnya mau syaitan begitu. Akhirnya apa? Enggak sholat subuh. Maka orang yang enggak sholat subuh, kupingnya dikencing itu sama iblis. Kalau tiap subuh tidak sholat, berarti kuping kita jadi bagiannya iblis. Kalau subuh, dan di situ ketika ada subuh berkumandang, saya sudah tekankan di sana ada apa? Kita ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah qobliyah subuh, atau disebut dengan sholat sunnah fajar. Itu sangat besar pahalanya. Kata Nabi apa? Rakaatun fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat melaksanakan sholat sunnah fajar, 2 rakaat melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh itu adalah sholat sunnah fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Gak apa-apa lah kita tinggal di rusun, yang penting alhamdulillah kita cukupkan. Gak apa-apa lah kita gak punya mobil, gak punya rumah, tapi dia mampu melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, maka pada hakikatnya adalah orang yang kaya dunia dan akhirat. Oke lah di dunia sederhana saja, tapi insya Allah di akhirat kita termasuk orang yang kaya. Karena khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi yakinlah, kalau kita bisa mendakwahkan istiqomah terus menerus selain berjamaah waktu subuh, kemudian datang ke masjid sebelum waktu subuh, yakin Allah akan jadikan bukan hanya di akhirat, dunia Allah akan berikan pelajaran buat kita semua. Yakinlah, insya Allah kita tidak dirusuh saja, insya Allah Allah akan berikan rumah di luar. Jalan Allah jangan disangka-sangka, dan janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam problema hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Rezeki itu bukan tanda-tanda, bukan hanya sekedar harta kekayaan, mobil, uang yang banyak, bukan hanya sekedar itu. Kesehatan, anak-anak tidak berkah, selamat, tidak ada masalah, itu juga rezeki. Tapi yakinlah saya katakan, rezeki yang rezeki Allah itu Allah telah tetapkan. Dan bagi orang yang senantiasa istiqomah sholat subuh, dan biasanya kita sholat subuh berjamaah, kebaikannya apa? Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan sholat semalam subuh, pernah kita sholat semalam subuh? Udah berbaca di sholat. Sholat tarawih 23 aja lepas-lepasan, ini lama. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah adalah sholat di mana dihadiri oleh para malaikat khusus tuh. Malaikat hadir di sholat berjamaah, doanya kita diamini oleh para malaikat. Dan setelah itu kita berzikir, membaca Al-Quran sampai waktu subuh. Apa waktu subuh? Terbitnya matahari. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikrullah, zikir, baik tasbih, tahmid atau baca Al-Quran, kemudian sholat subuh sampai waktu subuh dan sholat, itu pahalanya bagikan haji dan umrah. Insya Allah juga selain pahala dapat haji dan umrah, pasti yakinlah dengan doa kita bisa benar-benar haji dan umrah. Karena kita bisa menghadap ke kita mau di arah manapun
pojok kanan, kiri kanan, di depan. Insya Allah keluarga Rasul kita bisa haji dan umroh. Terbukti banyaknya saudara-saudara kita yang bisa haji dan umroh. Insya Allah. Hadirin rahimahullah, begitu saja spirit motivasi bagi saya. Saya tidak bisa setiap hari lagi di sini. Mungkin ada waktu insya Allah tetap saya di sini. Karena 22 tahun yang sudah kita kasih itu sesuatu hal yang sangat bagi saya tidak bisa dipisahkan kita bersama-sama. Tapi apapun persiapan, apapun mungkin kita bisa berpisah, baik berpisah rumah ataupun berpisah usia kita. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia